Oke teman-teman, selamat malam semuanya karena video ini dibuat di malam hari ya teman-teman. Nah, pada kali ini saya ingin membagikan cara bagaimana sih cara melakukan CRUD menggunakan Express.js dan backendnya menggunakan Express.js dan database-nya menggunakan Postgres yang akan dijalankan via Docker dan apa lagi ya? Oh, saya akan menggunakan ORM Prisma gitu ya pada tutorial kali ini gitu. Saya akan menggunakan Prisma sebagai ORM-nya dan front-end framework-nya akan menggunakan Vue.js. Nah, untuk apa namanya komponen UI-nya saya akan menggunakan Frame.Vue dan untuk CSS-nya saya ingin framework CSS-nya atau utility CSS-nya saya akan menggunakan Tailwind teman-teman karena saya nggak mau nantinya kedepannya itu menulis menggunakan CSS manual terlalu banyak gitu ya. Jadi kita akan menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh si Tailwind itu. Nah mungkin di sini saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana yaitu tentang siswa gitu ya, tentang data siswa lah, pengelolaan data siswa. Mungkin biar videonya nanti nggak kepanjangan, mungkin akan saya bagi beberapa part. Yang pertama ya tentunya akan data patching terlebih dahulu gitu, load data, bagaimana cara menampilkan data dari API ke dalam ke dalam sebuah webnya gitu ya, di load menggunakan Vue-nya gitu. Nah, mungkin di sini saya akan clear dulu. Oh ya, di sini saya sudah melakukan setup untuk Postgres-nya menggunakan Docker gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada sih di dokumentasinya langsung karena saya sudah melakukan setup, jadi saya nggak perlu lagi nih. Nanti teman-teman tinggal Docker pull. Jangan lupa teman-teman download dulu Dockernya gitu ya. Kalau belum punya, nanti tinggal copy aja ini perintah ini, lalu nanti teman-teman tinggal jalankan ini gitu, ngerunning si image-nya gitu ya. Nah, karena saya udah ada, saya nggak perlu lagi melakukan hal tersebut. Mungkin kita langsung saja ya. Mungkin di sini saya buat folder dulu terkait projectnya yaitu JD School. Nah di sini mungkin saya akan menyiapkan si Vue-nya gitu. Kita contek aja di dokumentasi teman-teman karena saya nggak hafal gitu ya apa yang harus dilakukan itu. Kita enter, kita kasih namanya FS School, TypeScript boleh, JSX-nya tidak, mungkin routernya takutnya dibutuhin gitu ya suatu saat nanti. Kita sementara pakai saja. Start manajemennya kita nggak perlu, tidak perlu. Aslinya boleh, pretty boleh. Nah kita tinggal ikuti aja perintah yang sudah disediakan oleh si Vue-nya gitu ya. npm install, kita tunggu sampai selesai. Nah, kenapa saya menggunakan Vue ya? Karena yang saya bisa untuk sekedar bisa ya, nggak terlalu jago juga ya, cuman bisa aja gitu. Jadi ya saya menggunakan Vue gitu ya. Dan menurut saya framework Vue ini easy ataupun user friendly lah gitu, gampang buat teman-teman yang mau belajar framework front end gitu, front end framework gitu ya. Kan ada React tuh, ada Angular dan segala macamnya, Svelte. Nah ya, menurut saya yang paling mudah itu Vue gitu ya. Oke, kita tunggu aja. Ini tergantung koneksi ya teman-teman. Kayaknya koneksi di saya agak jelek ya. Coba kita speed test. Nah, udah mau selesai. Oke, tadi katanya apa? Kita tinggal pindah ke apa tadi? Oke, kita tes dulu apakah aplikasinya berjalan ya. Nah, udah jalan ya teman-teman. Kita tinggal buka di VS Code-nya, kita open aja. Kita
tadi saya di user bikin yang namanya school teman-teman. Nah ini kita buka FS School. Nah kita pakai terminal ini aja teman-teman, yang dari VS Code nya. Yang pertama yang harus kita setup dulu si Tailwind-nya aja ya. Mana documentation using Vite. Nah tadi kita install Foo-nya menggunakan Vite ya, jadi kita lakukan hal sama untuk menginstall si Tailwind-nya gitu. Kita tunggu aja. Oke, ini setupnya nggak terlalu susah teman-teman, kita tinggal kopas aja gitu karena di dokumentasinya sudah ada gitu. Ini kita di Vite config katanya. Oke, kita import. Nah ini kita gunakan di pluginnya katanya. Nah sini udah. Nah sekarang kita ke main.css main.css. Nah kita nggak perlu ini, kita cukup ini aja ya. Oke, kayaknya udah. Kita tinggal install si prime-nya Vite. Oke, kita gunakan ini. Oke, kita tunggu. Oke, nice. Oke, kita pakai yang ini aja teman-teman, biar kita langsung menggunakan theme bawaannya si frame main.ts ya harusnya. Nah kita di sini ini karena belum diimport nih Aura sama frame-nya. Oke, nah ada satu konfigurasi lagi yang perlu kita lakukan agar nanti kita nggak perlu install harus import satu manual gitu ya. Jadi nanti kita istilahnya apa ya, ketika kita mengetikkan komponen yang tersedia pada si frame-nya itu akan auto import lah gitu, biar lebih memudahkan kita juga ya. Mana ini? Nah ini kita import aja dua ini harusnya. Oke, udah selesai. Bentar tadi mana ya? Oh baru resolvernya aja. Komponennya udah belum ya? Oh udah ya. Ini kita import aja dua baris yang ini. Betul. Di Vite kalau iya Vite config, sorry. Nah sini kita tambahin ini, kita tambahin sudah Tailwind-nya aja. Nah oke, kita di app.foo kita ini kita hapus dulu aja lah, bahkan dipakai ini. Hapus. Kita akan bermain di pages atau di view-nya home. Ini kita awasin nggak kepake. Oke, nah biasanya kita akan menampilkan data itu dalam bentuk sebuah table. Sekalian kita verifikasi bahwa si frame ini udah bisa digunain teman-teman. Sorry, ini kita kebawahin dulu. Nah di sini aja lah, di bawah aja lah ya. Nah di sini kita cari yang namanya table teman-teman. Oke teman-teman, tadi recordnya berhenti teman-teman, kayaknya saya harus ganti laptop baru karena ini tadi kayaknya kepenuhan itu si storage-nya ya. Kepenuhan gitu. Oke. Kita tadi sampai table ya teman-teman. Nah mungkin kita harus import dulu, kita coba gunakan si ininya. Mungkin kita data table. Oke, kita kolomnya perlu diimport. Nah tadi kalau kita nggak setup kayak gini nanti nggak akan auto import kayak gini teman-teman. Nah ini kita ganti ya, misalkan data siswa, jadi kita akan siswa sama dengan type-nya kita kosongin dulu sementara ya, karena kita belum tahu nih responnya akan seperti apa ya. Oke, nah udah bisa ya teman-teman. Nah kita sekalian aja setting si dialognya teman-teman, karena nanti kita akan membuat ya kurang lebih seperti inilah. Kita add set
Nah, kita tempel di sini aja, save. Nah, kita butuh yang namanya variabel dengan nama PC. Ini bebas ya nama variabelnya apa aja, karena saya kopas aja, jadi ya visible aja udah cukup ya. Kita dialognya kita giniin aja biar ke import termasuk input teksnya dari. Nah, ini kita lihat set. Nah, ini udah cakep ya teman-teman tampilannya. Nah, kita supaya jangan terlalu mepet, kita tambahin aja parentnya padding misalkan 5. Nah, udah ya. Oke lah, ini minimal widthnya kita hapus aja. Nah, oke. Untuk front end-nya mungkin cukup ya, seperti ini. Sekarang kita akan setup back end-nya teman-teman. Oke, kita lihat aja contek dokumentasinya seperti biasa. Kita pindah dulu ke sini, kita bikin dulu foldernya school BE. Oke, cd school. Oke, nah installing. Oke, kita npm ini dulu, nama projectnya udah itu, versinya oke, kita enter aja. Oke, yes. Oke, sekarang kita butuh ini apa namanya, express course. Nah, ini yang kita butuhin teman-teman, ini udah ada ya. Terus kita butuh prisma. Bentar, prismanya mana nih? Prisma client. Nah, kita butuh, bentar, mana? Nah, mana? Nah, kita butuh ini teman-teman. Kita tambahin ini, course-nya udah ada, prismanya udah ada, express-nya udah. Nah, kita cukup. Ini kita cukupin dulu lah sebentar ya. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, sambil kita tunggu, kita buka dulu aja buat backend-nya. Kita open open folder ya harusnya. Kita ada di school ya tadi, kalau nggak salah ada di school ya, school BE. Nah, kita bikin sebuah environment variable buat database URL, dan portnya kita jalanin port 3000. Database URL-nya itu bentar, saya agak lupa nih. Kita contek aja lah yang ini untuk env-nya. Nah, kita buat kayak gini aja. Nah, kayak gini. Kita namanya school set. Oke, selesai. Oke, udah ada. Kita npm install nodemon save dev. Nah, buat apa sih? Mungkin teman-teman belum tahu nih, nodemon tuh buat apa, course buat apa ya. Jadi nodemon tuh dia ketika kita melakukan perubahan, nah itu akan terrefresh perubahannya gitu, akan langsung terupdate gitu. Berbeda menggunakan node seperti ini biasa gitu, nggak akan terrefresh langsung gitu ya ketika ada perubahan gitu. Di sini kita bikin folder namanya src, kita buat index.js biar kita buat misahin aja gitu ya. Mana itu folder isinya source yang utama, mana yang konfigurasi gitu ya. Nah, di sini kita mainnya kita harus ganti. Tadi kan entry point-nya langsung index.js, sedangkan sekarang kita berada di src gitu teman-teman. Nah, karena saya gak hafal, kita contek dulu teman-teman di sini. Kita pastiin gimana sih cara process.env in apa namanya, express ya. Mohon maaf teman-teman, saya lagi batuk gitu ya. Nah.
tet. Nah, kita kayak gini set mana tadi, kita di sini aja cons.nv require, dan di sini kita .nv.config ya. Cara pakainya itu, nah harusnya gini. Bentar, portnya ini kita nggak pakai di sini. Gini ya, proses port harusnya ya. Set, oke. Coba kita apa namanya, running npx nodemon titik. Nah ini apa katanya, listening, bentar starting node. Kenapa ini, sorry kalau not port is not defined katanya. Sorry ini ya, npx nodemon. Nah localhost 3000. Nah ini udah jalan ya teman-teman. Sekarang kita setting untuk course-nya ya. Tadi kan baru node env ini, env. Sekarang course, cons course sama dengan require set course. Nah kita app.use, nah di sini course gini ya kalau nggak salah ya. Nah coba oke. Sekarang kita jangan lupa buat pasang middleware yang namanya, bentar, express.json, middleware yang namanya express.json ya teman-teman. Kita nah bentar, express, nah app use, nah kayak gini cara pakai jadi benar. Set, ini fungsinya buat nanti kan kita akan mengirimkan data berbentuk JSON dari front end-nya gitu ya teman-teman. Nah kalau kita nggak menggunakan middleware ya express JSON-nya, kita nggak bisa nerima data JSON gitu ya, nanti nggak kebaca gitu. Kebacanya tuh apa gitu ya, saya lupa gitu, akan menyebabkan error ya pokoknya. Nah buat agar si express ini menerima data dengan dapat menerima data JSON, maka kita harus menggunakan ini gitu teman-teman. Nah sekarang di sini kita kan akan menggunakan Prisma teman-teman. Oke. Kita bentar. Prisma require gini ya. Kenapa ini? Prisma client ES6 consent. Nah, ini si expressnya nggak mau pakai ES6 gitu. Nah, sorry, kurang sama dengannya. Nah, oke. Harusnya udah sih ya. Cuman kita katanya kayak gini. Gini ya. Bentar. Prisma require gini ya. Gini kali ya. Bentar, kita cek dulu package JSON-nya ada nggak? Udah ada nih. Bentar. Coba ya. Saya agak lupa nih. Kita contek aja teman-teman di project yang sudah ada sebelumnya, ada sampel CRUD-nya. Apa tadi namanya tuh? Di ini ya.
Prisma. Oh sorry, harusnya kayak gini. Nah kenapa ini Prisma? Oh prismanya si expressnya belum mengenali prismanya teman-teman. Agar si express yang ini dapat mengenali si prismanya, kita harus melakukan generate teman-teman. Sorry di sini prisma generate cannot found. Ini harusnya ada np. Bentar kita ke misalkan ke sini getting start for free. Sorry, dokumentasinya mana ini? Nah overview. Oh kita harus ini dulu teman-teman, data source. Data source mana komennya? Prisma data source URL CLI-nya mana? Nah kita harus melakukan inisialisasi dulu ya. Nah karena database yang kita akan gunakan itu Postgres, jadi saya akan menggunakan Postgres SQL. Jadi ini teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau menggunakan SQLite ya pakai SQLite, ataupun MySQL ya pakai MySQL. Karena di sini saya menggunakan Postgres SQL, jadi saya di sininya menggunakan Postgres gitu. Kita jalanin harus pakai npx ya. Nah oke, udah ada nih. Oke, sekarang kita prisma generate. Oke, kita bikin modelnya dulu ya. Misalkan sini kita akan buat model siswa. Biasanya ID integer, defaultnya kita kasih auto increment. Nah ini kenapa ini ID bentar at least at ID ya. Bentar saya lupa nih. Modelnya kita tadi harusnya ada di sini. Sorry. Mana tadi? Model. Data model. Sini ya. Nah, ini teman-teman. Oh, sorry. Udah ada ya. ID. Oh, tipe datanya malah dihapus. Nah, biasanya yang ada di siswa itu nama ya. Kita kasih string, alamatnya string, apalagi kelas, number aja lah, integer maksudnya. Nah biasanya kan kita ada jurusan IPA, IPS, ataupun kalau SMK tuh ada jurusannya gitu. Kita kasih jurusan string misalkan. Nah kayak gini teman-teman. Sekarang kita bisa melakukan generate teman-teman. Oke. Nah ini generate prisma kalian. Jadi si expressnya udah bisa mengenali prismanya. Nah biar si model ini menjadi table, kita bisa prisma db push gitu. Ketika kita ada perubahan pada model ataupun kita ada model baru, kita hanya perlu mengetikkan npx prisma db push untuk memperbarui table kita gitu teman-teman. Nah kita enter aja. Kenapa nih? db database URL harusnya udah bener nih. Postgres SQL error db
protokol PostgreSQL or Postgres. Harusnya iya sih Postgres. Coba ya, kita contek dulu teman-teman. Harusnya iya sih, PostgreSQL Prisma Prime. Bentar, error validasi data ya, protokol Postgres or Postgres. Apa ini ya? Oh sorry, ini salah ya. Ntar kita docker images dulu teman-teman. Docker ps. Nah ini salah teman-teman, kita harus benar, ininya mah kita tetap menggunakan Postgres, cuman kayaknya passwordnya ini mana, docker tadi tuh dokumentasi si dockernya. Nah saya menggunakan ini apa, passwordnya ini nih, my secret. Nah, kita ganti ininya di sini, kita push. Kenapa nih database invalid? Ntar apa ya, nv. Ntar bentar, ini harusnya nggak ada masalah sih. Ini kalau MySQL tuh kayak gini dia. Oh bentar, apa karena dianya ya harus ya gini kan, nama ini harusnya nggak kayak gini. DB URL nya nggak valid. Bentar ya, kita lihat docker image container. Nah ini some Postgres ya, image-nya namanya Postgres, passwordnya my secret password localhost 5432. bentar, 5432 apa yang salah ya? Bentar, ini jangan yang ini. Bentar. Ini harusnya bentar ya, kita contek dulu teman-teman. Boleh lah ya, kita contek dulu gitu ya. Kita contek dulu, mana tadi itu CRUD ada nggak ya di sini? Kalau saya pernah bikin ini sama juga ya, nv Postgres localhost 5432 Postgres localhost udah sini. Oh ini ternyata teman-teman data. Sorry nggak kelihatan. Oke. Sorry biasa teman-teman, udah malam nggak fokus. Oke, kita cek ya apakah database kita udah ke generate atau belum gitu ya. Postgres database-nya apa? Ini karena di lokal saya jadi saya expose aja, nv-nya nggak apa-apa. Username database-nya namanya kita school tadi ya. Oke, kita tes connection, sukses, kita finish aja teman-teman. Set, udah ada ya. School, table-nya tadi apa? Nah, udah ada ya. Sekarang kita membuat sebuah endpoint menggunakan Prisma untuk mengget data siswanya ya. Kita bikin gini aja. Kita nggak akan butuh arsitektur apa-apa, kita bikin yang sederhana dulu aja ya teman-teman. Misalkan siswa sama dengan prisma dot siswa. Nah jadi prisma itu kita import dari prismanya, siswa ini adalah nama table atau modelnya gitu teman-teman. Nah yang kita akan lakukan di sini adalah jangan lupa kita gunakan try catch gitu untuk mengexception errornya nanti gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya find many karena kita akan mengget seluruh data siswanya teman-teman. Nah kayak gitu, kita buat aja di sini if siswa.length-nya
Oh, kita buat asinkronus teman-teman di sini, jangan lupa ya, kita await set. Jadi kita bisa dapatin lainnya sama dengan 0, kita send message not found. Datanya kita kirim aja sih soalnya gitu ya. Kita mungkin kasih code aja, nggak usah kayak gini aja dulu lah. Nah, kita nanti bisa bedainnya dari ini aja lah, kita sukses siswa. Nah, seandainya error kita send aja gitu ya. Bentar, sorry, status kita kasih 500 dot apa namanya, send message error sorry, start datanya kita kasih 0. Oke, begini. Oke, kita bisa tes teman-teman di sini. Mana tadi si aplikasi backend kita, siswa lupa karena tadi kita matiin ya si nodemon ya, npx nodemon set. Nah, udah ada teman-teman, udah ada baris bebas masuk. Oke. Ini sudah ada karena sepertinya saya pernah bikin database dengan nama yang sama ya. Jadi sebelum ini saya melakukan uji coba dulu ya, karena saya tuh lupaan orangnya gitu, jadi ya mengingat kembali gitu ya sebelum bikin tutorial ini gitu, bagaimana cara menggunakan Prisma, instalasi dan konfigurasinya gitu ya, walaupun ujung-ujungnya masih nyontek lagi gitu ya, karena ya gimana ya, susah untuk mengingatnya gitu ya. Oke, misalkan ini udah jalan nih teman-teman, kita akan melakukan data patching ya. Kita bagian serunya di sini ya. Kalau menurut saya ini seru karena ya saya sebenarnya seorang front-end developer gitu ya. Ya hitung-hitung saya belajar backendnya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau codingan backend saya nggak rapi gitu ya, ataupun front-endnya ya. Saya masih belajar gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bikin model teman-teman di sini di skemanya. Nah, mungkin ini nanti kita jadikan sebuah interface untuk dijadikan sebuah type gitu ya di TypeScript-nya. Siswa tadi ada ID, kita kasih number teman-teman, ID-nya number, nama string, alamat string, jurusan string, kelasnya number teman-teman. Nah, jadi kita ini ini kita buat reaktif aja ya. Sorry, ini buat nerima responnya gitu. Nah, kita langsung aja ya. Oh, kita lupa install sesuatu teman-teman di sini. npm install Axios. Nah, kita untuk melakukan patching datanya ataupun untuk call API-nya kita menggunakan Axios. Kita akan menggunakan third party ya teman-teman, biar lebih mudah gitu ya. Biasanya saya juga menggunakan third party Axios gitu ya, biar ya umum lah gitu digunakan oleh banyak developer gitu, dan lebih mudah juga ya ketimbang kita pakai patch bawaannya JavaScript teman. Oke, kita bikin something di sini dengan nama plugin. Kita buat axios.ts. Nah, di sini kita import si Axiosnya teman-teman. Nah, kita akan buat alias untuk kita gunakan pada saat handle API-nya teman-teman. Jadi kita butuh sebuah function ataupun sebuah Axios instance gitu biasa kita sebut ya. Kita bikin kayak gini, treat. Nah, base URL-nya tadi kita berapa ya, 3000 ya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa kita gunakan di base URL-nya? Jadi kita nggak perlu
masukan setiap kita meng-call API-nya atau meng-call endpoint-nya itu selalu memasukkan si URL-nya gitu ya. Jadi kita nggak perlu teman-teman, biar lebih singkat aja nanti pada saat call API-nya. Jadi nanti kita hanya cukup memasukkan endpoint-nya aja teman-teman, nggak perlu dengan base URL-nya karena kita udah handle di sini ya. Nah, agar si API ini bisa digunakan di mana-mana gitu ya, di page manapun, kita lakukan export seperti ini gitu teman-teman. Nah, oke, kita buat function page siswa misalkan, atau page data aja lah. Sini kita asinkronus biar kita nggak keblok gitu UI-nya ya, nggak harus nunggu responnya selesai baru UI-nya ke load gitu ya. Kita gunakan asinkronus gitu, dan kita akan melakukan await API tadi get, ini nggak ke ini ya, API. Oke. Dot get tadi endpoint itu adalah siswa ya. Nah di sini siswa dot value data, respon dot data dot udah. Nah ini kita konsol aja lah, sementara kita errornya login aja dari konsol ya, kayak gini. Nah ketika kita save belum bisa ya, belum tampil di sini. Karena apa? Karena kita belum men-trigger nih si page data ini dipanggil di mana pada saat apa gitu ya. Nah di Vue.js itu ada yang namanya life cycle teman-teman. Nah life cycle yang biasa digunakan untuk page data itu menggunakan onMounted. Apa itu onMounted? onMounted itu kalau nggak salah ya, dia ketika page pertama kali dipanggil, dia akan menjalankan sebuah function. Nah, nggak harus function sebenarnya, karena kita akan melakukan page data. Jadi ya yang akan kita panggil di sini adalah function page data gitu ya, supaya si siswa value ini dia punya nilai dari respon ketika kita get endpointnya si siswa ini gitu. Nah kita save. Nah ini udah ada nih barisnya, 2 baris, cuman karena di sini fieldnya kode ya, harusnya kita nama, alamat, jurusan, dan kelas. Nah ini untuk ininya, header ininya, kolomnya itu nama, alamat, jurusan, dan kelas teman-teman. Kita save. Oke, kenapa ini nggak ada? Oh bentar, kita konsol dulu aja lah si responnya. Kayaknya kita kurang sesuatu ya di sini. Kayaknya kita butuh ini lagi. Data. Nah, mantap ya, udah ada ya. Mungkin biar lebih cantik kita butuh apa ya di sini ya? Progress bar kali ya. Nah, kita tambahin animasi lah dikit-dikit gitu ya, biar nggak jenuh gitu untuk tampilannya gitu. Nah di sini aja set. Oke. Nah kita kasih sebuah kelas teman-teman. Si Tailwind tuh dia punya margin kayak gini nih. Jadi MT itu margin top ya, singkatan dari margin top. Mungkin kita bisa secara sumbu IE nya kita kasih 5 ya. Nah kayak gini teman-teman. Ini saya ingin muncul ketika pada saat proses datanya aja gitu. Loading nanti data bolehan, kita kasih default value nya false gitu ya. Nah kita kasih value nya true ketika load data. Nah kita buat false lagi jadi kita akan membuat si loadingnya itu berhenti, entah dia akan mendapatkan responnya sukses ataupun error ya. Kita buat loadingnya berhenti teman-teman. Kita save. Nah tadi di sini saya lupa nambahin if. Jadi ini kondisinya ketika loadingnya true gitu ya, sedangkan ini dia else ketika loadingnya belum ada gitu. Nah karena datanya masih 1 jadi masih enteng teman-teman. Jadi nah kayak gitu ya, kelihatan lah ya.
Nanti mungkin kalau datanya makin banyak nanti akan makin berat juga teman-teman. Ya mungkin untuk sekarang mah kita sampai di data patching dulu ya, biar gak kepanjangan videonya, karena saya lihat ini di touch barnya sudah sampai 31 menit gitu teman-teman. Ya kita bagilah beberapa part, nanti kita akan masuk ke sesi tambah data, edit data, dan lihat datanya. Untuk sekarang kan terlalu kepanjangan gitu, dimulai dari kita config ya dan lain-lain segala macamnya, jadi panjang gitu. Jadi ya udahlah, kita sampai sini dulu aja. Nah jadi itu jadi enak teman-teman. Nah ini kita belum nambahin ini nih, type-nya kan kita menggunakan TypeScript ya, jangan sampai kita nggak kasih type-nya gitu ya. Nah ini kenapa error, karena dia itu ekspektasinya nerima datanya berbentuk list sedangkan dia objek gitu ya. Nah biar kita dapat menerima list, kita tambahin ini aja. Nah nggak error kan gitu, itu teman-teman. Nah percuma kalau kita pakai JavaScript tapi kita nggak nentuin type-nya apa gitu ya. Jadi kita itu bisa ngasih tipe datanya atau type-nya itu kalau menggunakan foo dan menggunakan siref, kita tinggal tambahin kurung siku aja gitu. Nah mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kan cons itu konstanta ya, tapi kenapa ini bisa ngasih data gitu ya, atau bisa ngerubah datanya gitu teman-teman. Nah karena kan cons itu dia sebenarnya nggak bisa menginisialisasikan ulang nilainya, karena kita menggunakan ref, kita nggak langsung merubah si siswanya, tapi kita mengubah value siswanya itu melalui properti yang namanya value gitu, yang disediakan oleh ref gitu ya. Nah kalau kita contoh cons misalkan apa ya, name misalkan Paris. Nah dia kalau diinisialisasikan ulangnya misalkan jadi Ujang, dia nggak bisa karena dia sifatnya konstanta gitu ya. Karena kita menggunakan ref, kita mengakses property value-nya, nggak langsung ke siswanya gitu teman. Sama kayak halnya kita misalkan siswa misalkan kayak gini, cons days misalkan. Nah kalau kita kayak gini days dot push, nah kan kita nggak langsung ke sininya gitu, nggak langsung ke days-nya. Kita gunakan sebuah method yang disediakan oleh JavaScript itu untuk array operation, untuk menambahkan sebuah value ke dalam array. Ya kita bisa kayak gini misalkan Senin. Nah itu nggak akan error karena kita nggak langsung days, kita melalui method mungkin setter ya bahasanya, ngeset ke array gitu, nilainya ke array gitu, jadi nggak akan error gitu. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Lumayan panjang juga nih videonya, padahal baru get data aja gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada salah-salah nih teman-teman, tadi ada error, saya nyontek itu ini gitu ya. Dan maaf juga nih teman-teman, ini saya keganggu dengan suara batuk saya karena saya lagi kurang enak badan gitu ya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat mencoba ya, kalau teman-teman mencoba silahkan coba. Ya selamat mencoba, selamat belajar, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Kalau untuk orang-orang yang lebih hebat gitu ya, udah jago, udah tahu gitu, mungkin nanti kasih masukan dan kritik dan sarannya gitu ya. Mungkin sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.